Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Akila dengan NIM 12370110044. Di sini saya akan membacakan peranan umat Islam dalam ilmu sains. Yang pertama ada perkembangan ilmu yang saling bergantian, yaitu kedokteran. Ilmu kedokteran termasuk ilmu yang melesat perkembangannya. Kedokteran Islam bukan sekedar mendiagnosa, mengobati penyakit lalu selesai, tetapi meliputi dasar-dasar metode eksperimen yang melibatkan pengaruhnya sedemikian tinggi dan menunjukkan pada seluruh sisi latihan atau praktiknya. Al-Jarawi adalah orang pertama yang menemukan teori perbedaan dengan menciptakan dan menggunakan suntik dan alat-alat bedah. Ia mendirikan tempat praktik dan pemeriksaan statistik tempat melipat memberikan tanda. Dan Ibnu Sina adalah orang pertama yang menemukan ilmu dengan parasit dan mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia kedokteran modern. Selanjutnya ada fisika. Ilmu pengetahuan alam dibangun dari kaum muslimin pada permulaannya dari karya Yunani. Kaum muslimin berpegangan kepada buku sebelumnya seperti tentang semesta alam karya Aristoteles yang dalam bukunya membicarakan tentang ilmu getaran. Kalangan ilmuwan kaum muslimin yang terkenal sebagai pakar fisika adalah Abu Royhan al-Biruni. Selanjutnya ada hukum-hukum gerakan. Hukum gerakan mengandung sesuatu paling penting bagi teori peradaban kontemporer selama ini yang dikenal di kalangan masyarakat baik di barat maupun timur, bahwa yang menemukan teori-teori besar ini adalah ilmuwan Inggris Isaac Newton. Pemahaman itu ada sejak disebarkan karya bukunya yang berjudul Filosofi Naturalis Pencipta Matematika. Namun kalangan kaum muslimin antusias menggodakan penelitian dan tokoh yang terdapat dalam bidang tersebut. Lantas terkuaklah teori-teori tersebut berada dari temuan kaum muslim. Selanjutnya ada mata. Pada awalnya masalah mata menurut bangsa Yunani meliputi dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, masuknya sesuatu semisal materi ke dalam kedua telapak mata. Kedua, mengantar artinya terjadi pandangan mata itu ketika menghantar sinar dari kedua mata yang ditemukan kepada materi yang dilihat. Datanglah ahli filsafat Abu Yusuf al-Hindi, salah seorang ilmuwan muslim yang diperkenalkan dan ilmu alamiah dan ilmu pandang mata. Dia menjelaskan tentang cahaya dan cara pengobatan dalam kitabnya yang terkenal, Ilmu Al-Mahjawihir. Dan selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur adalah ilmu yang dikenal manusia sejak dulu karena memang adanya kebutuhan secara alami bentuk mengukur perkiraan baik jarak maupun bangunan. Ilmu arsitek masuk ke dalam dunia Arab setelah penerjemah dicapai peradaban Yunani, khususnya buku Euclides. Mereka membagi ilmu arsitektur ke dalam dua bagian. Selanjutnya ada geografi. Geografi merupakan ilmu yang lahir sebelum Islam tentang bulatnya bumi dinisbahkan kepada Khalifah Al-Basi Al-Ma'mum. Dia yang pertama kali melaksanakan percobaan analogi memisahkan bola bumi. Di antara peta Islam yang ditulis oleh kaum muslimin dalam ilmu kelautan mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kemajuan suasana dunia barat. Selanjutnya ada ilmu astronomi. Semua terdapat dalam Al-Quran yang begitu memperhatikan ilmu astronomi dan alam semesta untuk kebutuhan manusia dengan segala karunia-Nya. Di masa Abbasiyah diketahui yang terkenal dengan ilmu ini adalah anak-anak Musa bin Syakir. Penemuan ilmu ini kaum muslimin telah menemukan al-mauq, perbintangan untuk menghitung bintang di langit. Yang kedua ada penemuan ilmu baru, itu ada kimia. Ilmu kimia berkembang dengan rumus-rumus dasar-dasar. Ilmuwan pertama yang menciptakan dasar-dasar ini adalah Jabir bin Hayyan. Ilmuwan ini dikenal di Eropa untuk beberapa abad dengan nama Jabir. Jabir bin Hayyan adalah orang yang menjadikan eksperimen dasar dua gaga dalam kimia. Dia orang pertama yang memasukkan eksperimen ilmiah uji coba penyelidikan dalam metode pembahasan ilmu yang digambarkan dalam rumusnya. Ilmu kimia muncul bersamaan dengan munculnya ilmuwan bernama Khalid bin Yazid yang berguru pada rahib Romawi Marianus. Ia belajar ilmu kedokteran dan kimia.
Secara umum, kaum muslimin sudah menemukan dasar-dasar terpenting dalam ilmu kimia, diantaranya yaitu asam nitrik, asam nitrohidrolik, nitroperak, dan lain-lain. Selanjutnya ada apoteker. Hal yang menjadi rahasia dasar dari ilmu ini adalah penisbatannya kepada kaum muslimin. Karena bangsa Arab bertepatan di lingkungan yang mempunyai udara baik untuk menanam kurma, di daerah tersebut tumbuh pohon-pohon rasa asam dan kekuatan menakjubkan. Tanaman itu juga mengeluarkan rempah-rempah dan air tawar yang mengandung balsam, juga mengandung bahan bermanfaat. Apotek Permulaannya yang penting pada kaum muslimin tentang ilmu ini adalah cita rasa dan mengawasi obat-obatan. Apoteker merupakan penanggung jawab kebaikan obat-obatan dan kecocokan harganya. Di antara pengarang tersebut adalah Ar-Razi yang meletakkan dasar yang benar di berbagai bidang ilmu apoteker. Ia menjelaskan sifat-sifat tata cara menatanya, membuka tutupnya, kegunaannya, pembuatannya, berapa lama menjaganya. Selanjutnya ada geologi. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan secara jelas ilmu lapisan bumi ini. Menurut kaum muslimin, ilmu geologi berkaitan dengan banyak ilmu lainnya dalam perkembangannya. Gempa, sebagian ahli filsafat Yunani kuno mengatakan sebabnya karena guncangan bumi pada angin bagian bawah yang tersembunyi. Ibnu Sina, gempa ini terjadi disebabkan pergerakan berlawanan dari bagian-bagian bumi dengan sebab yang ada di bawahnya. Hal itu tentu saja menyebabkan terjadinya gerakan, kemudian menggerakkan apa yang ada di atasnya. Selanjutnya ada tambang dan batu besar. Para ilmuwan muslim juga berbicara tentang asal-muasal tambang dan batu besar, bagaimana pembentukannya, dari air atau dari api. Selanjutnya ada laut pasang dan surut. Kaum muslimin juga sudah mengenal ukuran luas daratan air dan besar bentuknya ketika dibandingkan dengan daratan kering. Selanjutnya ada topografi. Para ilmuwan kaum muslimin juga mengenal ilmu topografi dan pecahan teori dan praktik yang telah mencapaikan fakta-fakta sesuai dengan ilmu kontemporer. Selanjutnya ada meteorologi. Ilmu ini juga merupakan bidang pengetahuan cuaca dan seluk-beluknya, derajat panas, ketebalan angin, awan yang disebabkan juga dengan ketinggian udara. Dan selanjutnya ada aljabar. Seorang ilmuwan besar Islam menciptakan dan meletakkan dasar bidang ilmu ini. Di antara pengaruh paling penting kaum muslimin adalah temuan di bidang aljabar. Mereka mengenal uraian nilai persamaan dari derajat kedua senada dengan metode yang digunakan dalam buku-buku aljabar. Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai persamaan ini adalah dua derajat asas, lalu mereka mengeluarkan dua dasar asas jika ada jawabannya. Dan selanjutnya ada mekanika seperti ilmu hiburan dan sihir. Maka muncullah dari ilmu tersebut ilmu al-hil, tipuan. Tipuan yang dimaksud adalah berbagai cara yang digunakan dalam berbagai situasi mekanik serta manfaat dan keunggulan luar biasa untuk menghasilkan puncak capaian manusia dan hewan. Mereka menghendaki dari hal itu capailah manfaat bagi manusia dan mempergunakan tipuan atau alat tempat kekuatan akal adalah tempat bagi otot. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.